Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tepat pada tanggal 4 Maret 1924, 92 tahun yang lalu, dan hari ini kita jatuh pula pada tanggal 4 Maret 2016. Ada apa dengan 4 Maret? 4 Maret adalah hari pertama Kesultanan Turki Utsmani tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah, karena pada hari sebelumnya tanggal 3 Maret disitulah dilucut segala kekuasaan khilafah Islamiyah dari Sultan Turki terakhir. Maka pada tanggal 4 lah menjadi bersejarah bagi umat Islam. 92 tahun yang lalu Islam seperti anak ayam kehilangan induk, umat Islam seperti anak yatim kehilangan ayah, tidak lagi ada tempat mengadu. Maka sejak hari itu umat Islam diatur dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam ikatan yang tidak lagi mengatasnamakan Al-Quran kalamullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan kesultanan Islam itu mulai perlahan-lahan menggerogoti ajaran Islam. Pertama, masjid yang besar di Istanbul dia robah menjadi museum. Masjid itu dengan tetesan darah dibebaskan dari tangan orang kafir. Dulu kota itu bernama Konstantinopel, didirikan oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Direbut seorang panglima Islam yang namanya sama seperti nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji, la taftahunna al-Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. 1000 tahun sebelum itu dikuasai, Nabi sudah memberikan gambar gembira, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang-orang kafir saat itu tersenyum, ini Nabi gila, tukang sihir, majnun, kadzab, pendusta. Dari mana orang Arab Badui yang buta huruf tidak dapat membaca ini mengatakan akan menguasai Konstantinopel? Ternyata ada seorang tua setiap petang memandikan anaknya di seberang sungai. Dia tunjuk ke seberang, wahai anakku, nanti kelak kau akan menjadi seorang yang dewasa, kau akan menjadi panglima perang, dan kau akan menguasai Konstantinopel. Janji nabimu, wahai anakku, anakku, nabimu 1000 tahun yang lalu sudah berjanji bahwa kau akan membebaskan Konstantinopel. Maka dirobahnya nama itu dengan nama Istanbul, dialah Muhammad Al-Fatih. Tapi ternyata Mustafa Kemal Atatürk mengkhianati itu, dia robah masjid besar itu menjadi museum. Lalu kemudian bahasa Arab dia larang, ada yang boleh berbahasa Arab,
lalu kemudian pengeras suara dia larang, tidak ada yang boleh. Kelompok-kelompok umat Islam dihapuskan, tarekat-tarekat tempat berzikir dihancurkan, perempuan-perempuan berjilbab dilarang, bahkan digalakkan memakai rok pendek karena Eropa sudah menjadi kiblat, tidak lagi ke Ka'bah al-Musharrafah, tidak lagi ke Makkah al-Mukarramah. Cara pakai orang Eropa, cara hidup orang Eropa, betul kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kau berikan apa yang kau sayangi. Muhammad Al-Fatih, anak tersayang, diwakafkan ayahnya untuk agama Allah, mendapatkan kemuliaan. Tapi begitu juga dengan orang kafir satu ini, hidupnya dia wakafkan untuk kesalahan, untuk dosa, dan dia merusak yang sudah dibina, dibangun oleh para pendahulunya. Akhirnya seluruh negeri-negeri Islam hancur seperti yang dikatakan Nabi, la yusikanna, aku khawatirkan tak lama lagi masanya kalian akan seperti makanan di atas meja makan, satu menarik kepalanya, yang satu menarik ekornya, yang satu menyobek paha dadanya, semuanya merebut. Sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Bal antum katsirun, kalian banyak, kalian ramai, lakinnakum ghusaa'un ka ghusa'is sail, tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak dihempas gelambang. Itu terjadi pada tahun 1924, hampir seabad yang lalu. Sejak itulah Yahudi berani. Sebelumnya mereka datang membawa kepingan-kepingan emas kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki, wahai Sultan, izinkan kami membeli tanah Palestina, izinkan kami membeli tanah Palestina dengan kepingan emas ini. Apa jawab Sultan Abdul Hamid? Palestina direbut dengan kalimat Allah, maka haram bagiku menjual tanah Allah dengan segenggam dua genggam emas. Tidak ada yang berani mengambil Palestina. Tapi ketika khilafah Islamiyah itu hancur, maka Inggris dengan leluasa membagi-bagi negeri jajahannya, dan salah satu yang dibagi tercabik adalah Palestina. Hari ini kita gembira bukan main melihat pembangunan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, cantik, indah, harum semerbak. Tapi manakala mata tertuju pada gambar masjid di Palestina, saudara kita dicabik-cabik, saudara-saudari kita perempuan diperkosa haknya, tidak ada yang menolong. Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang tidak lagi takut kepada kita, karena kita ramai, tapi tidak ada ketakutan orang walau sedikit pun. Hancur, berkeping, berserak, gelap. Turki dalam kegelapan, negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya juga. Bicara tentang Turki terlalu jauh. Kita yang berada di Asia Tenggara, apa hubungan kita dengan Turki? Tapi mereka yang membaca sejarah dengan baik, Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta menunjukkan prasasti bahwa Turki pernah menitipkan kekuasaan kepada Sultan Hamengkubuwono. Buktinya masih dipegang sampai sekarang. Apa maknanya? Bahkan di antara wali songo itu pun, di antara mereka adalah utusan dari Kesultanan Turki. Bukankah Turki itu bermazhab Hanafi? Bukankah orang-orang Turki itu bermazhab Hanafi? Tapi kenapa Sultan yang bermazhab Hanafi mengirim ulama-ulama wali songo bermazhab Syafi'i? Dia mengerti dakwah. Kami memang bermazhab Hanafi, tapi kami tahu nun saudara kami yang jauh di sana mereka bermazhab Syafi'i. Maka mereka kirim para ulama dan dai yang bermazhab Syafi'i demi keutuhan, demi keselamatan. Mereka lah dulu yang menerangi bumi Nusantara ini, yang sebelumnya nenek moyang kita menyembah batu, menyembah lembu, menyembah setan. Tapi begitu dai Islam dari Turki itu datang, semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
maka kejatuhan Turki juga ikut menjadi keruntuhan kita. Apakah malam tak berakhir? Tak tampakkah cahaya? Ternyata di tengah gelapnya sekularisme, di tengah gelapnya westernisasi kebarat-baratan, dalam kekuasaan Islam kalah, dalam politik Islam jatuh, dalam ekonomi berkeping, tapi ada satu titik terang, ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Apa dia? Madrasah Imam wa Khatib. 1924 masjid tidak lagi ramai, khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam wa Khatib. Ada sekolah khusus untuk imam dan khatib. Pelan tapi pasti, walaupun negara sekuler, walaupun orang mabuk di tengah jalan, walaupun diskotik di mana-mana, Madrasah Imam wa Khatib tetap eksis. Guru-guru dengan keikhlasan mengajarkan Al-Quran, guru-guru dengan lillahi ta'ala mendidik anak-anak. Subhanallah, Masya Allah, dari Madrasah Imam dan Khatib itu hampir seabad lamanya mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Masya Allah, ada satu yang tak padam, Madrasah Imam wa Khatib. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia, yang berani duduk meletakkan tapak kakinya di wajah Simon Peres laknatullah alaih. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Ya qatilul abriya, wahai engkau yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari Madrasah Imam dan Khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati, pendidikan Islam. Mari kita tanamkan agama Islam di dalam diri anak-anak kita. Banyak orang yang tidak sabar dengan keadaan ini, lalu mereka menempuh jalur kekerasan, radikalisme, bunuh, bakar, hancurkan. Ini bukan ajaran Islam. Islam datang dengan kelembutan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kata-kata yang santun dan lembut, wal mau'izatil hasanah, dengan curi taudadan, contoh yang baik, keteladanan, keagungan, kemuliaan. Andai dia ingin berdebat, debatlah dia. Wajadilhum, debatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Di lokal itu guru tetap mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ternyata keikhlasan itu berbuah. Hari ini Eropa, Amerika gentar ketika disebut nama Erdogan. Kenapa? Karena di dalam diri itu ada kekuatan. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinih, siapa di antara kamu yang murtad, kalian tinggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti. Andai murtad semua orang ini, apakah Allah rugi? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Allah tidak akan merasa rugi walau sedikit pun. Ketika semua orang Turki meninggalkan Islam, ketika mereka merubah masjid menjadi museum, ketika mereka melarang perkumpulan, apakah rugi Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti. Dengan apa Allah mengganti? Biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut sedikit pun, karena yang mereka perjuangkan adalah bumi Allah, yang mereka tolong adalah hamba-hamba Allah, dan mereka mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pagi, petang, siang dan malam kita katakan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji. Itu terlalu jauh Bapak Khotib, itu terlalu jauh Pak Ustadz.
itu tidak terjadi di tempat kita. Bisa saja terjadi. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan masjid yang megah. Kurang megah apalagi masjid Hagia Sophia yang mereka robah menjadi museum. Kurang hebat apalagi masjid Al-Hamra, masjid Cordoba di Spanyol. Tapi hari ini orang tidak lagi boleh sholat di sana. Di tempat mihrabnya terpancang palang salib terbesar di Spanyol. Itu terjadi di mana saja. Kalau tidak kita wariskan agama Islam ini untuk anak cucu kita di masa akan datang. Apa yang terjadi di Turki bisa juga terjadi. Embrio-embrionya, bibit-bibitnya sudah nampak hari ini. Negeri Islam lebih 80% muslim, raksasa. Tapi raksasa itu pengecut. Orang tidak lagi takut pada raksasa itu. Dengan menantang, mereka berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah di negeri markas Islam, di negeri pusat Islam, di negeri simbol Islam. Apa artinya? Tidak lagi ada ketakutan kepada umat Islam. Umat Islam bisa dibeli dengan materi. Asabakumul wahnu, kalian terkena penyakit wahan, kalian kena penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya, hubbud dunya, kalian terlalu cinta pada dunia. Wa karahiyatul maut, kalian takut mati, kalian takut meninggalkan dunia. Maka itulah yang membuat umat ini tidak dihargai. Musuh-musuh bisa membeli iman kita, membeli baju kita, membeli akidah kita. Islam KTP-nya, Islam bapak ibunya, tapi imannya sudah dibeli orang lain. Suaranya dibeli dengan harga 500.000, dengan 50.000 serangan fajar. Mereka tersenyum. Orang yang tidak mandi wajib dan tidak bersunat itu berani menjadi pemimpin kita. Maka Islam tidak mengajarkan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik سيدنا ومولانا محمد وأن قل للصحابة أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر وفي سوريا وفي روهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين
ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.